وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وقال أيضا كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال النبي صلى الله عليه وسلم الموت باب وكل الناس داخله صدق الله العظيم. Hadirin yang mulia, kita ini memang bukan anak-anak dunia, kita ini semua anak-anak akhirat. Kita akan kembali, sehingga ulama kasih bahasa bijak, dunia bukan tempat tinggal tapi dunia tempat meninggal, bukan tempat tinggal tapi tempat singgah. Kita singgah, tidak lama kita singgah di dunia ini. Cuma hadirin Allah Ta'ala kadang karena kita terpesona sehingga kita perasaan hadirin Allah Ta'ala merasa lama di dunia ini. Padahal tidak lama kalau hitungan akhirat. Satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Kalau ada orang hidup 60-70 tahun di dunia, kurang lebih cuma 1,5 jam saja umurnya di dunia di hitungan akhirat. Kira-kira kok sejak setengah hadirin Allah Ta'ala meloki makbum-bum. Sedangkan ya teman-teman kita ini itu kontrak semua. Jadi mana tudangnya? Kemana kontrak tak? Sebab Quran nanti sudah sebelum kita 50.000 tahun sebelum kita dilahirkan ke dunia sudah tertulis berapa lama kita di dunia. Jadi kita tidak perlu takut dengan keadaan karena mati itu adalah jadwal. Jadwal ini mati. Hadilah dia tidak pengaruh kepada yang lain. Allah katakan bila telah datang ajal kepada mereka, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Hadilah Allah tidak bisa maju, tidak bisa mundur kalau datang ajal. Sekalipun hadilah Allah Ta'ala seluruh musuh ini hadilah Allah Ta'ala hendak mencelakakan kita, tapi kalau Allah Ta'ala jaga kita, pasti Allah jaga kita. Ini kita belajar akidah nih, iman mesti begitu ada akidah. Hadilah, tidak boleh ada di hati kita selain Allah. Sandaran yang lain tidak boleh ada. Itu maksudnya la ilaha illallah. Tidak boleh ada sandaran. Kata la ilaha ilah ini kata ulama adalah menyandarkan selain Allah di hati kita. Kadang-kadang kita sandarkan uang, oh pemiga doi ibu punya Mekah. Jadi kita mulai berubah akidah ini. Mulai menyandarkan hadilah Allah Ta'ala. Ini tidak boleh. Ini persoalan hati ini tidak boleh seperti begitu. Mesti lurus, tidak ada sandaran di hati kecuali hanya pada Allah. Maka hadilah Allah Ta'ala Allah beri ujian seluruh dunia ini, seluruh kehidupan ini ujian. Seluruh kehidupan ini ujian iman. Apakah iman kita betul? Apa iman kita lurus? Atau iman kita terkesan dengan keadaan? Datangnya malam, ujian iman. Datangnya siang, ujian iman. Kita kaya, ujian iman. Kita miskin, ujian iman. Sakit, senang, seluruhnya ujian iman. Hadirlah Allah Ta'ala. Apakah dengan keadaan ini hati kita tetap terwajib kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Seluruh kehidupan kematian Allah Ta'ala mau tengok siapa orang yang baik amalnya, dan tidak bisa seseorang amalnya baik kalau tidak baik imannya. Bagaimana dia cepat tepoi? Apa nama dia cepat tepoi? Dia itu amal lain. Apa nama bengkok tepoi? Bengkok amal lain. Persoalannya itu yang pertama kali Allah Ta'ala Nabi katakan la yastaqimu imanuhu hatta yastaqimu qalbuhu. Tidak bisa lurus iman seseorang dia dulu lurus tempat jadi rumah tu yeko dia nama lurus hatinya. Dan kata Nabi selanjutnya wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqimu lisanuhu, dan tidak bisa lurus hatinya seseorang kalau tidak lurus pembicaraannya. Jadi pembicaraan seseorang tergantung apa yang ada di hatinya, tergantung pembicaraannya. Apa yang ada banyak di mulutnya itu tidak berkesan di hati. Kalau seseorang yang biasakan membicarakan Allah siang dan malam, pasti yang ada di hatinya melekat kasih sayang cinta Allah. Itu pasti lurus. Sampai saya biasa angkat kalau nak puji Laila kepikinya Laila nak cerita. Maimunah nak cerita. Nah Laila pun nak puji. Nah Maimunah itu nak bicara.
tentunya tidak masuk di otak. Kalau dia cinta Laila, pasti ceritanya suka cerita Laila. Kalau ada orang cerita Allah, cinta kepada Allah, mesti ceritanya Allah banyak. Hari ini banyak orang bukan Abdullah, tapi Abdul Dunia atau Linu. Kayaknya kalau boleh tak ada. So ini Linu bercerita. Sehingga ada elona Linu namanya Linu, tapi elona pernah tahu selada. Malam ia wajib lok di kantor, malam aja lok di pasai, malam aja lok dia gay, tapi makan jing aja lok di masjid. Asa bandar teman-teman lebih ikut sampai itu ada hatinya tidak ada kesan kebesaran Allah, keagungan Allah. Jadi yang agama itu yang pertama dibangun adalah membangun hati. 13 tahun Nabi membangun hatinya sahabat. Bagaimana hatinya sahabat ini dipenuhi dengan keagungan, kebesaran, kehebatan Allah Ta'ala. Siapa tahu bicara Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Pendengarannya bagaimana pendengaran tentang Allah, penglihatannya bagaimana penglihatan melihat kebesaran Allah, keagungan Allah Ta'ala. Sehingga ulama katakan usahakan libatkan Allah dalam segala sesuatu, libatkan Allah dalam segala sesuatu. Kita bisa bekerja karena Allah, kita bisa melihat karena Allah, kita bisa mendengar karena Allah, punya anak karena Allah, punya uang karena Allah. Libatkan semua Allah dalam segala sesuatunya. Hadirin akan datang. Kenapa? Segala sesuatu ini semuanya dalam kontrol Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti ini tamat punya Allah Ta'ala ikut tidak buat begitu. Hadirin akan datang hari ini kita akan lupa Allah Ta'ala banyak. Kau malah sakit ini Allah Ta'ala dari garang. Pak boleh Allah di garang dibokoh Allah Ta'ala. Ya kau kamu salah hadirin akan datang. Kita cari dulu selain Allah, nanti Allah belakangan. Kalau Allah katakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kalau kau ada masalah, Allah dulu, jangan yang lain dulu. Alhamdulillah Ta'ala. Sampai ada satu kisah Nabi Musa, satu ketika Nabi Musa ini sakit perut. Waktu dia sakit perut, minta kepada Allah Ta'ala, puang, apa tiba buah aku puang. Maka Allah Ta'ala katakan, wahai Musa, kau ambil daun itu. Kau ambil daun itu, kemudian kau buatlah, ada seperti jamu kau minum. Nabi Musa ambil itu daun, kemudian dia buat seperti jamu karena dia minum. Kemudian selepas itu alhamdulillah sakit perutnya hilang. Suatu ketika kembali keadaan itu, perutnya Nabi Musa sakit lagi. Hadirlah kalau dia langsung ambil itu daun. Nalih daunnya dia teman-teman Nabiku. Kemudian dia bawa seperti biasa, dia minum tidak ada perubahan, tetap sakit. Maka dia lapor kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, saya sudah minum tapi tetap sakit. Allah kan jawabannya, Allah Ta'ala. Ketika pertama kamu sakit, kamu yakin bahwa yang menyembuhkan adalah Allah aku. Allah Ta'ala. Tapi ketika yang kedua kamu sakit, kamu sudah tidak lagi mengingat aku, seolah-olah yang menyembuhkan itu daun. Ini adibnya, ini apa kita bicara ini bicara yang banyak menyangkut hati. Karena ini hati tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahu, hanya Allah saja yang tahu dengan keadaan hati kita ini. Ikhlas atau tidak ikhlas tidak ada yang tahu. Alhamdulillah Ta'ala. Makanya alhamdulillah itu di zaman Nabi ada namanya orang munafik. Ada namanya orang munafik. Ini sebenarnya orang munafik, orang kafir juga. Cuma dia punya lapas Islam, bersyahadah Islam, hatinya kafir, dan ini tidak bisa terima. Dalam agama Allah Ta'ala orang munafik ini kekal abadi selama-lamanya. Cuma dalam syariat beragama tidak boleh diganggu karena dia sudah bersyahadah. Zohirnya sudah mengatakan saya Islam, mesti dibela, mesti dijaga walaupun sebenarnya dia musuh. Dan yang paling banyak berusaha waktu itu adalah orang-orang munafik. Siapa yang munafik? Allah Ta'ala diolo lain, diboko lain. Salah satu tanda orang munafik itu alhamdulillah Ta'ala wala yadhkurunallaha illa qalila. Itu orang munafik sedikit sekali mengingat Allah. Jadi sebenarnya itu kita boleh juga boleh tuan kele. Jaki kan sifat munafik dia lihat. Selalu saya sesuai agak pergerak di bawah letak. Jangan banyak lupa. Kalau banyak lupa kita mesti hati-hati. Ada satu sahabat alhamdulillah Ta'ala ketika ada persoalan begitu, maka sahabat datang kepada sahabat, Amsal munafik kaya. Maka dia sahabat Abu Bakar, mana ke masa kalian mau munafik? Maka masa kalian mau munafik? Nah iko ada pena na minta iko Hanzalah, orang dekat dengan Nabi. Kenapa kau bilang kau munafik? Apa kata Hanzalah tadi? Waktu ko mamang kalingay roe nasihat na minta. Saya terkesan sekali. Rasa takut saya kepada Allah Ta'ala tinggi. Neraka seolah ada di depanku. Itu waktu ikut majelisnya Nabi. Tapi waktu saya pulang, berubah itu. Waktu si bawa nak bineku keluarga aku, tapo lupa mana ni dia diruru. Alhamdulillah kan sudah hilang, rasa ketakutan sudah hilang. Itulah yang saya merasa bahwa saya itu munafik.
Begitulah sahabat takutnya Allah Ta'ala, sehingga seperti kadang itu Allah Ta'ala merasa dirinya munafik, padahal dia adalah orang yang beriman sempurna. Pertama, orang munafik itu barat sekali untuk berzikir. Itu nasa parite, dia nangkan oleh puada la ilaha illallah tenggelam hati, sedangkan waktu sehat selada nak puada. Jadi puada memang ni maya kan, sebelum kenal tu betul. Hari Allah Ta'ala, kita tidak akan bisa lagi lakukan. Banyakkan itu adalah kalau siang dan malam lakukan itu sampai ada namanya adalah kalau zikir pagi petang, zikir pagi petang selepas sholat asar tidak ada sholat sunnah, itu perintah Allah sunnah berzikir. Setelah subuh tidak ada sholat sunnah, itu perintah Allah untuk berzikir. Banyakkan itu, banyak-banyakkan berzikir kepada Allah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, supaya kebiasaan ini menjadi sifat dalam diri kita. Hati botol, hati ini seperti botol. Simpan kecap, kalau tertumpah kecap. Simpan susu, kalau tertumpah susu. Hati itu begini. Apa yang ada di hati ketika mau mati itu yang tertumpah. Itu tak tumpah. Aslinya mati. Jangankan kata ulama, jangankan hadir yang mulia, jangankan mau mati sebelum la ilaha illallah waktu sehat saja setengah mati. Setengah mati disebut la ilaha illallah, kata Allah saja berat disebut, kata hanya cuma Tuhan, ya menurut Tuhan, sebutlah nama Allah yang sebanyak-banyaknya, la ilaha illallah. Dikatakan man kana fi akhir kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa di akhir hayatnya mampu mengucapkan la ilaha illallah, maka pasti dijamin masuk surga. Di zaman Nabi tidak ada sahabat yang tidak mati terkecuali setiap kalimat terakhir yang keluar di mulutnya adalah ucapan la ilaha illallah. Suatu ketiga ada sahabat, engkau sahabat silap berkuali kalimat ini. Susah dia sebut di kalimat ini. Maka orang berkumpul semua kita tidak bisa. Maka sahabat datang kepada Nabi, ya Rasul, si fulan sekarang sakaratul maut dan dia berat sekali tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah ya Rasul. Hadimlah Allah Ta'ala, Nabi kemudian bagaimana keadaan, ternyata ini sahabat ada satu, hadimlah Allah Ta'ala, sebenarnya dia tidak punya ada kesalahan tidak disengaja. Dia punya ibunya tersinggung. Iro sahabat mali buah. Waktu nama buah nalangi bedena dengan maksud supaya istrinya memilih mana yang paling baik, kemudian diserahkan pada ibunya. Tapi ketika ibunya melihat keadaan itu, maka persen ibunya bahwa anakku ini lebih memilih istrinya ketimbang dia. Amaga sa tasirkai bahwa cede irowati na indona. Asbab itulah hadimlah Allah Ta'ala tidak bisa ucap la ilaha illallah. Sampai Nabi beritahu kepada ibunya, wahai, kalau kau tidak maafkan anak lebih baik anak dibakar sekarang saja daripada dibakar di neraka, pasal babi bakar makuku. Kau dimana pun. Kemudian anda ke ibunya memaafkan anaknya, itu barulah dia bisa ucapkan la ilaha illallah. Satu kesalahan begini. Sekarang berapa banyak dosa di ibu. Sejak kita balik, berapa banyak dosa di ibu, berapa kali kita sakiti hatinya ibu. Tadi bilang Allah Ta'ala, berapa banyak kita sakiti hatinya ibu, berapa banyak percakapan kita yang besar. Padahal dikatakan ketika nada kita saja sudah besar, adukan di depan ibu kita, itu sudah dosa. Walaupun sama macaki mak bicara, indok tabakur kita, sisanya macaki mak bicara, mak bali-bali. Hanya ini saja anda. Nah bagaimana sekarang? Makanya dulu kata ulama, dulu di zaman Nabi, kalau ada satu orang yang mau mati tidak bisa ucap la ilaha illallah, itu heboh satu Medina. Engkau sahabat tidak ada puaniru, heboh. Kenapa? Semua sahabat mengucapkan kalimat ketika mau mati. Tapi di akhir zaman ini, kalau ada orang 1000 mati, kemudian ada orang bisa ucap la ilaha illallah, heboh itu. Beratnya orang ucapkan kalimat ini. Sampai pernah ada dokter mengadakan penelitian di rumah sakit. Dia orang jangan bukan orang Islam yang mati. Yang ke 1000 orang Islam yang mati ini hanya 1-2 saja yang bisa ucapkan la ilaha illallah. Memang kata ulama, hati ini 2 kesibukan. Kalau tidak sibuk mencintai Allah, pasti sibuk mencintai Allah. Begitu saja hati. Itu hati. Hati kalau tidak sibuk mencintai Allah, pasti hati sibuk mencintai selain Allah. Ketika hati sibuk mencintai Allah, maka pasti hati ini akan memerintahkan seluruh jasad melayani apa keinginannya Allah.
Tapi kalau hati ini kecintaannya saling Allah Ta'ala, maka hati juga akan memerintahkan seluruh jasad ini untuk melayani keinginan kecintaan saling Allah itu. Maka dia tidak heran hari ini Pak ya. Tidak lihat hari ini heran. Kita tidak heran hari ini Allah Ta'ala. Asal dikumandangkan Allah Ta'ala. Berapa banyak orang yang merasa bahwa itu panggilan Allah. Kalau panggilan bos, oh nak panggil kak bos, nak panggil kak komandangku, nak panggil kak bapakku, nak panggil kak ibuku, nak panggil kak saudaraku, bahkan anak buahnya panggil juga nak tahu. Tapi Allah yang panggil seperti tidak nak tahu. Allah yang panggil seperti tidak nak tahu. Allah yang panggil. Hari belakang dia jalan begitu saja, hari belakang seperti tidak mengenal Allah. Padahal bahaya kau mau bicara syariah. Bab syariah, mereka hakikat, makrifat, betul-betul seperti orang paling dekat dengan Allah. Kalau bicara syariah, mereka hakikat, makrifat. Tuang Atala mau bibi lah berbahawa sama nada dia susu. Ini banyak begini nih banyak. Banyak ilmu begitu. Ilmu syariah, mereka hakikat, makrifat. Dibicara sumpah jangan pada, ya sumpah jangan uli-uli. Uli-uli minasa sumpah jangan. Padahal ada mulia, ya uli je. Napi magalo listen ko uli na dita. Aga-aga. Lo kita pau, uli na dita. Lo kita padi. Jangan lihat kulitnya. Baru bisa menentukan padinya baik. Durian lagi tak buka bawa jadi uli na dia lu beli. Itu pentingnya itu kulit. Nah ini bahasa ini katanya ini seolah ini kulit. Pada ini lagi lupa tahu ya di belakang letak si konjak-konjata ini si lobat si manu rawa-rawa kulit apa lo biasa. Adalah karena menentukan di belakang letak. Dan hadirin lihat, tidak ada sesuatu amalan yang paling tinggi di sisinya orang beriman kecuali perintah sholat. Perintah sholat ini adalah perintah yang sangat tinggi di dalam agama kita ini. Bahkan seluruh nabi-nabi. Seluruh nabi-nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam hadirin belakang letak sampai berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Minta supaya termasuk orang yang termasuk istiqomah sholat. Luqmanul Hakim hari mereka menasihatnya ya bunayya aqimis sholat. Tidak ada bekok minta tu malu madeceng agama pasti madeceng tu supaya. Kau engkau tahu hari lah kalau denal itu supaya denal itu agama mana? Sampai Nabi katakan la sahba lil Islam bila liman la sholat. Tidak ada saham. Tidak ada sahamnya di dalam Islam orang yang tidak sholat. Tidak ada sahamnya di dalam Islam orang yang tidak sholat. Kalau ada anak tak di rumah Allah Ta'ala, ada anak tak di rumah yang tidak sholat, sebenarnya hakikinya kita pelihara musuh di rumah. Musuh datang dan pasti akan musuh nanti di akhirat. Di pantai Toni, dia ada Toni. Ternyata beri musuh utama itu di akhirat. Memang di akhirat begitu nanti orang. Nafsi-nafsi di orang nanti. Nafsi-nafsi di akhirat nanti orang, Pak. Di akhirat nanti orang rela menggadaikan apa saja yang dia punya. Ya koce urani hari belakang talu binena alamane puang anak-anak alamane puang yang penting selamat kayak puang si alina malah selamat begitu ya istri dia punya suami yang belakang anak semuanya dia bisa gadaikan supaya dia saja selamat di akhir begitu yauma la yanfa'u malu wala banun hari di mana tidak bermanfaat lagi harta dan tidak bermanfaat anak turunan kita nafsi kita ini sehingga ulama katakan hadir yang muda itu agama tidak sama warisan. Kau bapaknya sugi, indoknya sugi, kau mati anak-anak malai. Hadirin Allah Ta'ala itu kalau warisan, tapi kalau agama tidak. Dia bapaknya wali, ibunya wali, kalau hanya tidak sembahyang tidak apa-apa. Itu kalau agama mesti kita harus melakukan. Hadirin Allah misalnya 5 ki, talu anata, ini beneta. Ya 5 kuburu, dan jadi kuburu. Ya 5 bangku tanah. Dan aku tanya mana masing-masing semua mesti dalam pertanyaan ini. Man rabbuka muagi puangmu tunggu nyobe muagai puangmu tunggu no diledoe nalak ko mata puangmu nalak ko dacuni nalak tegi mu pakai. Kemana kita pakai hadirin Allah Ta'ala? Tangan kemana ini? Banyak pegang tangan ini. Banyak pegang Android atau banyak pegang Al-Quran. Apalagi zaman di mana fitnah terlalu besar. Fitnah terlalu besar. Hadir yang muda, mesti kita pahami ini Pak. Sekarang ada azab tuh, kan? Ada azab tuh. Ini kan corona azab. Itu azab tuh karena dosa. Itu dosa, jangan kita cari yang lain. Setiap azab tuh itu karena amal manusia rusak, bukan karena yang lain. Alhamdulillah karena manusia ini diciptakan oleh Allah di dunia untuk itu. Beribadah menyempurnakan agama. Ketika manusia meninggalkan agama, pasti Allah turunkan azab. Hadirlah Allah Ta'ala. Pertama yang menyebabkan turunnya azab orang kafir.
Orang kafir itu yang punya. Orang kafir itu yang pertama penyebab turunnya azab. Kebayangkan coba melabik orang kafir tinggal di buminya Allah, makan makanannya Allah, minum minumannya Allah, pakai udaranya Allah, kemudian dia mengkafir kepada Allah Ta'ala. Bagaimana Allah tidak marah? Ini satu. Cuma kita menyelesaikan masalah ikut sama mereka. Mereka bilang beginilah kita ini. Memang ada memang Nabi sudah beritahu. Ada nanti masa umatku banyak. Minggu ada umatku banyak sekali umatku. Jumlahnya banyak. Tapi mereka seperti buih di lautan. Disuruh mapak lokasi, disuruh mapak lokasi. Kenapa? Mereka kalau tidak ada kekuatan. Sebab apa? Karena mereka terlalu cinta kepada dunia. Memangnya kau mampu cinta diri itu mati. Itu dia mati mampu diri. Ada kata. Sebab ini ada kata. Ketika azab turun, perhatikan bagaimana agamanya. Jangan sampai agama kurang. Itu mesti perhatikan itu. Alhamdulillah ta'ala. Karena hadirin mulia, sesungguhnya alhamdulillah ta'ala, kalau kita mau di agama ini adalah solusi menyelesaikan semua masalah. Allah katakan alhamdulillah Al-Quran. Hadukan walau anna alal qura amanu wattaqau, itu Allah katakan jika sekiranya penduduk Indonesia beriman bertakwa, la fatahna alaihim barakati minas samai wal ard. Allah turunkan keberkahan bukan azab. Sekarang tanda tanya, kenapa turun azab sedangkan Indonesia mayoritas muslim? Kenapa bisa turun azab? Hanya Allah Ta'ala. Jawabannya, begitu banyak orang Islam meninggalkan Allah. Kurang lebih 60-70% kembali di Indonesia dengan supaya. Yang jadi kampung si ratu tu jadi nak sumpah jang dia cek di masjid sabak 40 pacaran pada. Sini orang tinggalkan solat itu runtuhkan agama. Runtuhkan agama, orang tidak solat itu bukan hari belakang perkara yang sedikit orang tidak solat, meruntuhkan agama. Sampai saya pernah saya sering dulu tahun berapa itu ada orang di Jakarta menistakan ayat Allah, menistakan ayat Allah suratul Maidah. Sampai orang semua berkumpul berjuta-juta mendemo supaya dihukum karena dia mendustakan ayat Allah Ta'ala. Dia menghina Islam, menghina Islam. Cuma yang menghina itu bukan orang Islam, orang kafir. Kalau orang kafir memang sudah cocok memang, karena dia orang kafir. Kalau orang kafir pasti bicara kekafiran, nggak ada bicara yang ini ya, orang kafir. Tapi coba tengok hadisnya Nabi. Apa kata Nabi? As-salatu imanuddin, salat dan agama. Faman aqamaha faqad aqamatin. Siapa tegakkan salat, tegakkan agama. Wa man tarakaha, dan siapa meninggalkan salat, faqad hadama din, berarti dia meruntuhkan agama. Kira-kira Pak, mana yang lebih dahsyat, mana yang lebih menghinakan? Meruntuhkan agama atau menistakan ayat Allah SWT? Kira-kira mana Pak yang paling berat? Meruntuhkan agama. Karena agama yang diruntuhkan. Jangan kan Pak, bersejita kau jadi dorong. Kau boleh kapal cuali di mana paling nama lor itu masjid. Kira-kira lo malah. Kira-kira lo malah. Lo itu mati. Sebab lo nurut tuh masjid. Nanti nyetinya masjid itu agama itu. Agama itu. Nama kau gana tuh agama dia tadi demo deh. Makanya kita demo. Kita mesti demo ini. Demo banyak bukan menistakan ayat ini. Banyak orang runtuhkan agama. Kita demo. Kenapa tidak demo? Bagaimana mau didemo? Yang mau didemo di rumah sendiri. Bagaimana mau mendemo orang Islam? Makanya orang Islam itu yang bikin rusak orang Islam. Orang Islam suka yang salah. Nalpo ya salah. Mau didemo bagaimana? Yang mau didemo ada di rumah sendiri. Kita sholat, anak tak sholat. Padahal kan sekolah di mana Ki? Biasa ditanya, sekolah di mana Ki? Ya sekolah agama, sekolah tidak sholat. Anak-anak kita di KPKP duduk sampai jam berapa? Nggak tahu sudah sholat maghrib, sudah sholat isya. Subuhnya nanti di mana? Itu yang mengundang azab, Pak. Itu yang mengundang azab. Kita jangan tengok yang lain. Saya biasa harga. Biasa lagi perumpamaan supaya mendecingan kita. Kira-kira Pak, kau ketemu tak di bola tak? Ketemu tak di bola tak? Ini undang. Tamu kehormatan sebab ini undang lima DC. Tamu kehormatan. Kira-kira Pak yang tamu tak kau kalau ganggu ini Loki Maga. Apalagi itu boleh? Kira-kira Loki Maga Pak. Angkat tahu tamu di bola tak? Ini undang tamu kehormatan. Dan kalau ganggu, kira-kira Loki Maga. Apalagi tamu aku di kampung belakang pengelatana. Tamu nak kau pengelatana. Kira-kira lo mama kau pengelatana. Nah Allah katakan setiap orang yang datang di rumahku tamuku. Hari melakukan tamuku, dan setiap orang yang ada yang menjadi tamuku pasti kulayani dengan baik. Tapi kita lebih yakin kepada perkara yang zahir, kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini rusaknya kita. Ini rusaknya kita.
Jadi sebelum corona sebenarnya ini sudah memang inilah banyak asap tuh banyak. Sampai saya biasa juga kasih contoh, kira-kira Pak kau mak buka toko, nah dia kata tama-tama mak di toko tak, kira-kira ada pacapan. Mak buka toko, nah dia kata mak belanja. Tutup. Kira-kira akhirnya diaget. Ditutup. Jadi itu mesti dulu tertutup, bukan pemerintah yang tutup, kita sendiri yang tutup karena perlakuan kita. Suatu ketika satu wali itikaf di masjid. Ketika wali itikaf di masjid terdengar suara tangisan dengan doa. Dia tengok ini dia ini wali, ternyata yang didengar itu berdoa dalam masjid, berdoa. Ya Allah, tafaturu Allah di kampung ini. Ini wali dengarkan. Wali ini adalah kan memang diberikan hadirat Allah Ta'ala. Hadirat Allah Ta'ala sesuatu yang khusus dari Allah Ta'ala karena kedekatannya kepada Allah Ta'ala. Selepas ketika dia bangun, dia beritahu sama penduduk, wahai penduduk, kau ramaikan masjid, hidupkan masjidmu. Memang ini mesti Allah Ta'ala nih seperti manusia, ada jasadnya, ada ruhnya. Kalau jasad saja ruh tidak ada, apa jadinya? Bangkai mayat Allah Ta'ala. Jadi mesti ada jasadnya, ada ruhnya. Jasadnya mesti lantainya, kipas anginnya, AC-nya, itu jasa. Ruhnya mesti adalah orang yang datang ke masjid, itu ruh. Jadi kalau jasa saja ada, ruhnya tidak ada, kau hidupkan masjid, maka orang-orang boleh kembali menghidupkan masjidnya. Orang menghidupkan masjid hadilah Allah Ta'ala. Sampai kemudian hadilah Allah hidup masjid, kemudian wali ketika kembali, kemudian mulailah masjid itu berdoa, ya Allah turunkanlah berkah di kampung ini. Memang hadilah kalau kita lihat hadisnya Nabi, ada banyak hadisnya Nabi yang keras. Sampai Nabi katakan, aku ingin anak-anak muda kumpulkan kayu, kemudian aku bakar itu kayu, kemudian aku pergi ke rumah-rumah, orang sholat di rumah, aku bakar rumahnya. Bayangkan hadilah Ta'ala, bayangkan hadilah Ta'ala. Jadi inilah keadaan kita sekarang ini yang perlu hadilah masing-masing kita lah, sebab memang ini sudah memang samanya fitnah. Kita kalau lihat ini memang sudah berkali fitnah terus akan terus itu. Orang yang betul-betul hatinya tawaduk kepada Allah selamat dari fitnah. Tapi orang hadilah yang hatinya tidak tawaduk kepada Allah Ta'ala akan mudah terkena fitnah. Mesti betul-betul hadilah kepada Allah Ta'ala, hati maricing penggorotan kepada Allah Ta'ala. Mesti maricing penggorotan kepada Allah Ta'ala. Saya ada ayatnya Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Pentingnya hadilah kepada Allah Ta'ala, hati ini betul-betul tawaduk kepada Allah. Allah Ta'ala katakan Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya orang yang beriman kepada Allah itu, hadilah Allah Ta'ala adalah meramaikan masjid. Itu Allah Ta'ala yang nyatakan, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang meramaikan masjid Allah itulah yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Apa pekerjaan mereka? Wa aqamas shalah, tegakkan salat. Wa ataz zakat, dan mengeluarkan zakat. Yang ketiga mereka yang walam yakhsha illallah, tidak takut kecuali hanya sama Allah saja. Jadi apa saja hadilah Allah Ta'ala ini model, tapi kemana kita ini hadilah Allah Ta'ala? Sebab yakinlah hadilah Allah Ta'ala, andainya nak ketuluki corona tapi dia pikir aja letak kira-kira mati. Nak ketulungi ki corona tapi dia pikir aja letak. Mesti dia ni magrupat topi. Harus ini hadilah Allah Ta'ala. Bukan bilang kita mau mujarab, tidak, memang sahabat itu ketika berlangsungnya perang sahabat hidup. Tidak masuk di akal, berlangsung perang hidup. Perang kan bisa dipancung di apa? Karena sahabat yakin tak datang itu kematian kalau bukan waktunya. Hati bilang, ini yang lebih, perlu kita malas-malasan dia mati. Merasa dia mencapu dan lena. Iro amat tinggalnya si lari sebenarnya. Dia mati teko dia capu dan lena. Nomor hari nak kala kala mahaga di tabu madising saya wal abia ko capu dan leda tante doa mesti berangkat. Nomor dia masa-masa. Mega. Ini yang dan leda man di semua sini. Capu dan leda. Orang beriman masih begitu bicaranya karena memang tidak, Allah katakan idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika telah datang ajal kepada mereka tak bisa maju, tak bisa mundur. Tete arwah baja lo di danti baca presiden. Nah tete do di capu dan leda. Presiden, tinggal kepala desa, tinggal camat, presiden, tomatan dua presiden di negara direki. Nah, lo dilantik tetek Allah banyak, tapi tetek dua wani, capu dalena, kira-kira agak sama mereka. Lebih maka dah, nah dia sama mereka ukuran ini kami tuh, nah maka dah, nyarapi dia, wajib dia bisa maju. Nah tetek dua wani, capu dalena, nah tetek roba ni kau lo dilantik. Apa yang terjadi? Mesti berangkat, tidak ada kompromi. Adalah kata tidak ada kompromi.
Maka tidak perlu takut dengan mati. Yang kita takuti ketika mati datang kepada kita, bagaimana persiapan kita, bagaimana sholat kita, bagaimana baca Quran kita, bagaimana dosa kita. Itu yang mesti ditakuti. Tidak perlu takut. Kenapa? Kematiannya orang beriman itu adalah hari raya baginya. Kematiannya orang beriman adalah hari raya baginya. Bahkan seseorang beriman ketika mati kena wabah, mati apa? Syahid. Tapi orang takut mati syahid. Kenapa? Imannya diragukan. Berarti yang mana diperbaiki? Iman yang mau diperbaiki. Orang beriman ketika ada wabah mati dalam keadaan syahid. Syahid adalah Allah Ta'ala. Cuma lah kita sekarang ini karena hari belakang Allah Ta'ala, ya kasihan kita ikut. Ya, mudah Allah Ta'ala ampuni kita semua. Allah maafkan kita semua. Semua orang-orang Islam hari belakang Allah Ta'ala dimaafkan oleh Allah Ta'ala, diampuni oleh Allah Ta'ala. Berikan kita hidayah petunjuk hari belakang Allah Ta'ala sehingga jelas mana yang hak, mana yang mati. Karena memang hari belakang ada masa, memang Nabi juga bilang tahu nanti ada masa hak batin itu kabur. Hari belakang Allah Ta'ala susah kita ikut caranya ini sedang kapal kita ikut caranya sedang ke korup. Memang hari belakang kalau kita beragama ikut kita makhluk sesaki itu sesaki. Kalau mau ikut beragama ikut orang yang sudah berhasil, dan itu perintah Allah. Siapa orang yang beragama yang sudah berhasil? Nabi dengan sahabat. Nabi dengan sahabat itu adalah orang yang sudah berhasil beragama dan sudah ada hadis pernyataan Allah dalam Quran. Maka dia Allah Ta'ala was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang mula-mula masuk agama Islam minal muhajirin wal ansar. Orang muhajir, orang ansar. Walladzina tabauhum bi ihsan, yang ikuti mereka sahabat dengan baik, pasti Allah ridho dia. Kita mati ini Pak cuma tunggu 7 hari saja. Kalau bukan hari Senin, Selasa, bukan Selasa tahu. Cuma tunggu 7 hari saja kita ini datang. Pasti akan datang mati. Kalau bukan datang siang, pasti datang malam. Kalau bukan jam 1, jam 2, yang pasti akan datang kematian dalam diri. Bahkan Nabi suruh kita kalau hidup di waktu pagi, maka kita beranggapan sore putri saya sudah kembali. Itu Nabi itu ingatkan kita. Seandainya Pak ini hadis kita amalkan, biar apa-apa aja begini tidak takut kita. Karena Nabi bilang, kalau kena sebetul ini aja mahara ya kau tuh eri aja marah tuh ini. Coba ini kemarin kita orang sama dan mati. Ini rupa kita tahu orang yang di belakang Ta'ala sampai kita lupa Allah Ta'ala ini. Alhamdulillah, sebelum kita akhiri, mari kita kirimkan suratul Fatihah kepada al-mahfum. Mari baca al-Fatihah tanpa berkat Allah Ta'ala, huruf demi huruf, ayat demi ayat, di asbab pengampunan dosa almarhum. Allah Ta'ala berikan cahaya di kubur dengan cahaya lampu yang kita pakai malam ini. Allah Ta'ala berikan juga dia air pada kosa seperti air yang kita minum malam ini. Allah Ta'ala hadirkan syukur-syukur anis juga sebagaimana syukur malam ini hadir Allah Ta'ala, yang mana tidak ada bantuan kecuali bantuan Allah Ta'ala saja. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفو والغنى. اللهم انا نسالك العفو والعافيه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولازواجنا ولذرياتنا ولاهلنا ولاصحابنا ولاخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اهدنا واهد بنا واهدنا سلم واجعلنا سببا لمن هدى. اللهم اغفر امه سيدنا محمد وارحم امه سيدنا محمد وانصر امه سيدنا محمد وبارك امه سيدنا محمد واسلم امه سيدنا محمد. ربنا اجعل مقيم الصلاه ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.